Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita masih boleh beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Biarlah kita boleh membawa hati kita di hadapan-Nya, meninggalkan setiap beban, setiap pikiran, dan fokus hanya untuk memuji Dia. Tanpa
setiap daripada kami di hadapan-Mu, untuk kami dapat datang di hadirat-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang boleh menjamah setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi, baik yang kami ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang telah selesai, Tuhan Yesus. Kami telah menerima setiap berkat-berkat yang baru yang berasal daripada Engkau, Tuhan Yesus. Ada terobosan, ada transformasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita memuji namanya.
Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima setiap benih firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditanamkan boleh jatuh di tanah yang subur, boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Persiapkan hati setiap daripada kami, Tuhan. Hatiku
menyenangkan hatimu, tujuan daripada hidup kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk di awal tahun ini Tuhan. Di bulan Januari minggu pertama kami boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi Engkau Allah memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada dan kami boleh ada sampai saat ini. Boleh beribadah dan boleh melayani Engkau. Semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau masih Engkau memberikan kami kesempatan untuk melakukan yang lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melewati tahun 2021 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan akan ada tantangan, akan ada pergumulan, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan kami. Engkau Allah yang Immanuel. Engkau ada dalam setiap musim kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami di awal tahun kami masuk tahun 2021 ini Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, mengurapi hamba-Mu, menyucikan, mengkuduskan hamba-Mu. Tahirkan dengan kuasa darah Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melayani-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu. Bukakan setiap mata rohani kami Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan boleh kami mengerti dan boleh kami tangkap Tuhan. Dan kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Syukur kepada Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru. Selamat menyambut berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan siapkan buat setiap kita orang percaya. Amin. Ya, di tahun yang baru, berkat yang baru, hati yang baru, ya, di dalam Tuhan, dan semangat yang baru, ya, kekuatan yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Tahun 2021, ya, biarlah kita semua boleh masuk di tahun 2021 dengan sukacita, dengan satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya. Puji Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di akhir tahun untuk masuk tahun 2021. Tuhan memberikan satu firman Tuhan sangat singkat tapi membuat setiap kita harus lebih fokus kepada Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Di akhir tahun saya berdoa Tuhan, apa yang menjadi untuk kami ke depan, untuk kami masuk tahun 2021, hanya satu firman Tuhan ingatkan saya, dan ini yang harus disampaikan. Jadi firmannya tidak enak, tapi itu firman mengingatkan kita bahwa hidup kita adalah singkat. Kapan waktunya setiap kita garis finish daripada hidup kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan di akhir tahun untuk masuk tahun 2021, dan di hari pertama 1 Januari kami memang benar melayani di rumah duka.
Dia melayani satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, di mana dia tanggal 31 Desember dia dipanggil oleh Tuhan, dan kami pergi pelayanannya tanggal 1 di acara ibadah penghiburan. Di situ bagaimana kita mendengar kesaksian daripada anaknya bahwa seharusnya tahun 2013 bahwa mamanya sudah dipanggil oleh Tuhan dan dia sudah ada di surga, dan dia melihat banyak kembang-kembang yang bagus. Dia sudah ketemu Tuhan, cuma dia bilang, Tuhan berikan saya kesempatan, tugas saya belum selesai Tuhan, bolehkah Tuhan kasih saya untuk ke bumi lagi, maksudnya untuk menyelesaikan tugasnya. Dan akhirnya Tuhan kasih dia kesempatan lagi dan dia melayani. Memang dia luar biasa ya, turun naik bus, dia menginjili, melayani orang tanpa pantang. Dia ketemu dengan orang, dia bersaksi dan menginjilin ya. Dia pergi pelayanan, dia turun naik mobil untuk melayani. Puji Tuhan, di pas 31 Desember ya 2020 dia dipanggil oleh Tuhan, dan dia dalam umur 75 tahun 6 bulan, jadi bonus 5 tahun 6 bulan. Puji Tuhan ya. Tapi di saat saya melihat jenazahnya almarhum itu, mukanya masih cerah, sukacita, persis dia muka masih dalam semasa dia masih hidup. Itulah orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang waktu dipanggil oleh Tuhan, dia yakin dan percaya bahwa tempatnya dia ada di surga bersama Tuhan Yesus, hidup kekal sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan di 2021 ini Tuhan mengingatkan kita bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Artinya hidup kita tidak dalam kesenangan dalam dunia, tapi hidup kita perhatikan. Di sini dikatakan bahwa karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Hidup kita adalah singkat. Hidup kita di dalam Yakobus 4 ayat 14 di situ katakan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 14 ayat B-nya berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita bagaikan uap, sebentar saja kelihatan selalu lenyap. Itulah hidup kita. Tuhan mengingatkan kita masuk di tahun 2021. Mari setiap kita lebih memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak kejar kesenangan dunia, tapi kejar kesenangan atau perkenanan Tuhan. Amin. Nah, kenapa Tuhan berbicara tentang rumah duka? Rumah duka adalah akhir daripada hidup kita. Rumah duka berbicara, disitulah yang menentukan hidup kita. Kemana? Surga, neraka. Dari mana kita ukur? Perbuatan hidup kita. Semasa perbuatan kita, Tuhan mengingatkan kita. Kejarlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di dunia ini. Mari setiap kita perhatikan apa yang disampaikan oleh firman pada hari ini. Suasana COVID bukan selesai dan berlanjut, katanya masih ada yang baru dan sebagainya. Mari kita tidak berfokus kepada dunia ini, tapi kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun 2021 ini. Kalau di tahun 2020 kita hidup mungkin lebih banyak waktu kita yang terbuang dengan kesia-siaan, dengan kesenangan dunia ini, keinginan dunia ini. Mari di tahun 2021, ayo kejar lebih lagi perkenanan Tuhan. Kejar lagi apa maunya Tuhan. Kejar upah surgawi. Amin. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1-5. Di sini dikatakan,
Kami tahu, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan pada hari ini bahwa kita ingin mendapatkan kemah yang kekal, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sudah dipersiapkan Tuhan buat saya dan saudara. Bahwa semua yang ada di dunia ini, bahwa ini kemah di dunia ini hanya sementara, kemah di bumi ini hanya sementara. Suatu hari kelak bahwa kemah ini akan dibongkar. Bahwa akhir daripada hidup kita yaitu berujung di kematian. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita kedapatan telanjang atau kita berpakaian putih? Perbuatan kita yang menentukan akhir daripada hidup kita. Amin. Setiap kita, mari tahun 2021 lebih mengejar perkenanan Tuhan. Kita tidak hidup di dalam keduniawian, kedagingan, tapi mari kita hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus. Amin. Dialah yang membawa kita sampai kepada akhir hidup kita, sampai kita mencapai garis finish. Amin. Mari setiap kita. Kenapa? Karena sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Artinya, selama kita masih memelihara segala keinginan daging kita, keinginan duniawi ini yang penuh dengan pesta pora, hidup dengan hura-hura, hidup dengan kesenangan dunia ini, atau menyenangkan daging kita ini, kalau kita tidak mau menanggalkannya untuk hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan mengalami tekanan demi tekanan dalam hidup ini. Kenapa? Karena Roh bertentangan dengan keinginan daging. Makanya kenapa kita hidup selalu dalam mengeluh, hidup di dalam tekanan. Kenapa? Karena kita tidak mau. Kita mau hidup dalam dua-duanya. Mau dipimpin Roh, ya. Mau hidup dalam kedagingan, ya. Tidak mungkin itu akan terjadi. Makanya di sini kita diingatkan bahwa kita hidup harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Bisa kita hidup dalam Roh Tuhan, maka kita akan melewati setiap masalah, setiap pergumulan kita. Kenapa? Setiap hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Roh, berarti membawa kita hidup dalam rencana Allah yang sudah Allah persiapkan buat setiap kita, orang yang mengandalkan Dia, yang percaya kepada Dia. Amin. Firman Tuhan singkat. Tuhan mengingatkan kita. Ayo, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Dan Yesus memberkati. Mari di tahun 2021 kejar perkenanan Tuhan. Kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Amin. Kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukan yang lebih baik, seperti yang hamba Tuhan meninggal itu, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Harusnya 2013 dia sudah dipanggil Tuhan, dia sudah enak hidup di surga. Tapi dia bilang, Tuhan, tugasku belum selesai. Karena masih banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan.
Bisakah kita memiliki jiwa seperti itu? Kita tidak memikirkan kepentingan pribadi kita, tapi apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Hidup yang mau berbagi, hidup yang mau berkorban buat sesama kita. Bukan kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Hidup dalam penyalipan daging. Amin. Mari saudara kekasih dalam Tuhan menghargai setiap pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mari saudara kekasih dalam Tuhan pergunakan waktu yang masih Tuhan percayakan. Kapan waktu kita tidak tahu. Amin. Mari kita menghargai setiap waktu yang ada. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bahwa hidup kami singkat, hidup kami bagaikan uap yang sebentar ada dan sebentar hilang. Bahwa ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena rumah duka itulah daripada akhir hidup kami. Dari rumah duka itulah yang menentukan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di awal tahun ini Engkau sudah mengingatkan kami agar kami lebih lagi memfokuskan diri kami kepada Engkau. Kami tidak berfokus kepada dunia ini karena kami tahu bahwa di tempat tempat kediaman kami di bumi ini hanya sementara. Suatu hari kelak akan dibongkar. Dan di saat itu kami sudah mendapatkan kemah yang kekal di surga dan hidup bersama Engkau di surga kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini mengurapi kami, memberkati kami. Firman-Mu boleh tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur, yang boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan asa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita arahkan hati kita ke perjamuan kudus ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di awal tahun 2021, minggu pertama. Kami menerima Tuhan tubuh dan darah-Mu. Mengingatkan kami Tuhan mengingatkan kami pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami semua. Seharusnya kami binasa Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan daripada Engkau. Dan kami layak Tuhan untuk menerima kerajaan-Mu, yaitu hidup kekal di surga bersama Engkau. Bapa, Engkau menyucikan, kuduskan Tuhan perjamuan ini. Engkau sucikan, kuduskan Tuhan. Biar haleluya Tuhan, layakkan setiap kami untuk menerimanya Tuhan. Biar setiap kami boleh mendapatkan kekuatan iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di tahun 2021 kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada bersama dengan kami boleh melewati setiap apapun yang Engkau izinkan terjadi. Kami boleh melewati Tuhan, kami boleh menjadi pemenang. Dan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, layakkan kami, sucikan, kuduskan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini. Berkati Tuhan perjamuan ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kita yang sudah menerima perjamuan, saya udah pakai berdiri.
Amin Tuhan, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita ucapkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Haleluya Tuhan. Shikaraya ramaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
serta dengan kami. Kau Allah yang menyertai dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Kami tahu hari-hari bukan semakin baik, hari-hari semakin jahat. Tapi kami tahu bila Engkau ada bersama kami, tidak ada satupun yang akan menjadi lawan kami. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami cakap melakukan segala perkara bersama Engkau. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada di tahun 2021. Tapi kami tahu kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami akan melihat satu kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup kami bersama Engkau. Kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Kesaksian hidup demi kesaksian hidup akan kami terima daripada Engkau. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tahun 2021 kami ingin lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, mencari perkenan-Mu. Satu hal yang kami minta, berikan kami kekuatan, urapi kami dengan urapan-urapan yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini, di rumah, di Batu, dimanapun berada. Bapa, Engkau mengurapi kami saat ini, jamah setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hati yang bahagia, hati yang baru Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami. Haleluya, pikiran yang baru daripada-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang indah dan luar biasa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk jamaah-Mu, lawatan-Mu buat kami, pengurapan-Mu buat kami. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi. Haleluya. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau lukai diriku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Amin Tuhan. Engkau Bapa kami yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih lawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami, pengurapan yang baru Engkau memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji syukur
hormat, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk awal tahun yang begitu indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa akhir hidup daripada kami adalah ke rumah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau gerakkan setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mencapai rumah-Mu di surga ketika waktu kami tiba nanti. Urapi kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat sehati mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKPR Living Bread ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menyertai. Dalam setiap pelayanannya Engkau turut campur tangan. Berikan kesehatan yang sempurna, hikmat, marifat, roh kebijaksanaan semakin Engkau urapi atas Ibu Feni, dan juga berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam kehidupannya Tuhan. Setiap serangan balik berupa apapun daripada si jahat semua yang berusaha mengicaukan pelayanan kami, mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kirimkanlah malaikat-malaikat-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan Ibu Feni. Dan juga Tuhan, untuk anak-anaknya dimanapun dia berada, Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau. Biarlah setiap anak-anaknya boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Masa depan yang cerah, indah, penuh pengharapan Engkau berikan kepada setiap anak-anaknya. Ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini juga dengan tali kasih-Mu. Taruhkan roh damai sejahtera, sukacita, keharmonisan senantiasa selalu ada dalam hatinya dan keluarganya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini, mulai dari WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengurapi kami semua dengan urapan baru daripada Engkau, agar kami boleh melayani Engkau lebih lagi di tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap kehidupan kami Engkau Tuhan turut campur tangan. Masa depan yang cerah penuh pengharapan ada dalam setiap kehidupan kami. Ikat kami dengan satu kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Setiap roh yang berusaha menghalangi kami dalam pelayanan ini, semua kami mau ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau perlancar pelayanan di GKPR Living Bread ini Tuhan. Dan juga setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua dengan urapan yang sama. Kami boleh ditarik lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, biar Engkau Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup setiap jemaat-jemaat ada di tempat ini. Karena kami percaya juga dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini, Engkau Tuhan senantiasa bukakan jalan, berikan berkat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, Engkau Tuhan cukupkan. Walaupun di tengah pandemi Tuhan, tapi Engkau Tuhan sudah senantiasa menyertai dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Kami percaya di tahun 2021 ini, Engkau sediakan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikan terobosan dalam berbagai bidang di tahun 2021 ini, agar setiap pemerintahannya boleh bersatu hati memerintah negara ini dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang jujur. Engkau Tuhan berikan hikmat marifat juga kepada Pak Jokowi dalam memimpin negara kami, agar negara kami boleh semakin maju. Kami juga percaya Engkau Tuhan yang akan memberikan jiwa-jiwa secara besar-besar untuk dituai. Persiapkanlah setiap jemaat-jemaat, setiap gereja, hamba-hamba-Mu untuk menuai setiap jiwa yang telah siap dituai di tempat ini. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Engkau Tuhan mengurapi dan memberkati agar kami semua boleh memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Kami serahkan semua doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab.